يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Al-Qiyamatul Kubra dan kita masuk pada pasal yang kedua, yakni an-nafkhu fis suri, peniupan sangkakala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hadal kaunul ajibul gharibu alladhi na'isu fihi. Alam raya yang begitu indah, yang kalau kita perhatikan begitu menakjubkan, yang kita hidup di dalamnya. Ya'ujubil hayati wal ahya'il ladina nusahiduhum wal ladina la nusahiduhum. Alam raya yang sekarang kita hidup di dalamnya, yang terdapat di dalamnya itu kehidupan dan makhluk-makhluk hidup yang dapat kita saksikan dan apa-apa yang kita tidak saksikan. Wahum fihi fi harakatin daibadin la tahda'u wa la tatawaqqaf. Di mana makhluk-makhluk yang ada di alam raya ini mereka terus bergerak. Subhanallah, meteor-meteor, matahari dan juga segala kehidupan semuanya bergerak dan tidak akan berhenti. Wa sayabqa haluhu kadzalika ila an ya'tiyal yaumul ladzi yuhlikullahu fihi jami'al ahya. Dan ini semua akan terus berjalan sampai datang suatu hari yang Allah Ta'ala binasakan segala kehidupan, illa man yasha'u, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu ini nanti akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indama ya'ti dhalikal yaum yunfakhu fis suri, dan hari itu terjadi ketika ditiupkan sangkakala. Fatunhi hadhihi nafkhatul hayata fil ardi was samai, dan ketika peniupan sangkakala ini yang akan menghentikan segala kehidupan baik yang di bumi ataupun yang di langit, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, dan ketika ditiupkan sangkakala maka binasalah, matilah segala apa-apa yang di langit ataupun yang di muka bumi ini kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa hiya nafhatun ha'ilatun mudammiratun, maka tiupan sangkakala itu adalah tiupan yang sangat menakutkan, yang membinasakan. Yasma'uhal mar'u fala yastati'u an yusiya bi syai'in, yang mana seseorang ketika mendengar tiupan sangkakala tersebut maka dia tidak sempat lagi untuk memberikan wasiat. Wala yaqdiru 'alal 'audati ila ahlihi, dan dia juga tidak sanggup lagi untuk kembali kepada keluarganya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yasin, ma yangduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan, ya, yakni satu tiupan daripada tiupan sangkakala,
ta'khuduhum, yang akan membinasakan mereka, wahum yakhisimun, sedangkan mereka saling berselisih. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarjiun, yang mana mereka tidak sanggup untuk saling memberikan wasiat, untuk menuliskan wasiat, dan mereka ketika mendengar tiupan tersebut mereka tidak sanggup untuk kembali ke keluarga mereka. Adapun disebutkan dalam hadis tentang tiupan sangkakala, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan, di mana Nabi SAW bersabda, "Summa yunfakhu fis suri," kemudian ditiupkan sangkakala, "fala yasma'u ahadun illa asghalaitan," tidaklah seseorang mendengar sangkakala tersebut, tiupan sangkakala tersebut, kecuali dia telinganya akan tercengang dengan suara tersebut. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu haudo ibli, dan orang yang pertama kali mendengar suara sangkakala tersebut adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum daripada ontanya. Qala fayas'aku wa yas'akun nas, kemudian dia pun binasa dan binasalah seluruh manusia. Dan juga Nabi SAW kabarkan tentang bagaimana cepatnya hancurnya kehidupan manusia ketika tegak hari kiamat. Beliau bersabda, "Wala takumanna as-sa'atu faqad nasara rajulani saubahuma bainahuma." Ketika tegak hari kiamat ada dua orang yang mereka sedang menggelar dagangannya. Fala yatabaya'anihi wala yad'uyanihi. Ketika terjadi hari kiamat mereka tidak sempat untuk berjual beli dan tidak sempat untuk menggulung dagangannya ataupun menutup dagangannya. Wala takumanna as-sa'atu waqadin sarafa ar-rajulu bilabanin. Ketika tegak hari kiamat ada seseorang yang dia sedang memerah susu. Subhanallah, kemudian terdengar suara sangkakala, dia pun tidak sempat untuk meminum daripada susu yang dia perah. Wala takumanna as-sa'atu wa huwa yalitu haudahu wala fala yuski fihi. Dan ketika tegak hari kiamat ada seseorang yang dia sedang menambal tempat minumnya, kemudian dia tidak sempat untuk menuangkan air di dalamnya. Wala takumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Dan ketika tegak hari kiamat seseorang yang sudah menempelkan makanan di mulutnya, kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka dia tidak sempat untuk memakan daripada makanan tersebut. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian asurul ladzi yunfakhu fihi, sangkakala yang ditiup. Bagaimana sangkakala tersebut? Beliau mengatakan asuru fi lughatil arabi al-qarnu. Sangkakala asur menurut bahasa Arab artinya al-qarnu, yakni tanduk. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisur, pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang asur. Apa makna daripada asur? Wa nufikha fis suri, dan ketika ditiup asur sangkakala, fafassarahu bima ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan sebagaimana apa yang dipahami oleh bangsa Arab dengan bahasa mereka. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Hibban dan juga Musnad Imam Ahmad, di dalam Mustadrak Imam Hakim dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau berkata, "Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada Nabi. Faqala, maka Arab Badui ini bertanya, "Masuru, apa yang dimaksud dengan sur?" Yani wa nufikha fis sur, dan ketika ditiupkan as-sur. Qala as-suru qarnun yunfakhu fihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sur adalah qarnun, tanduk yang ditiup. Subhanallah. Qala al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu az-Zahabi wa qala Tirmizi fihi hadisun hasanun sahih. Nah, kemudian wa dzakara anil Hasan al-Basri annahu qara'a as-suwara. Disebutkan bahwasanya Hasan al-Basri membaca dengan bacaan suwara, bukan surah.
jamak daripada surah. Suwar jamak daripada surah yang artinya bentuk ataupun jasad-jasad. Jadi ditiupkan kepada jasad-jasad ataupun kepada jasad-jasad manusia. Ya. Wa ta'awwalahu ala anna al-murad an-nafkh fil ajzati litu'ada ilaiha al-arwah. Jadi yang dimaksud yakni ditiupkan arwah-arwah ke dalam jasad-jasad. Ya. Wa naqala an Abi Ubaidah al-Kalbi anna as-surah bisukunil wawi jam'u surah kama yuqal surul Madinah jam'u surah. Yani Abu Ubaidah dan Al-Kalbi mengatakan bahwasanya sur adalah jamak daripada surah yang artinya bentuk. Ya. Wa qalu, dan di antara mereka ada yang mengatakan al-muradu an-nafkhu fis sur wa hiyal ajsad. Ya, di antaranya ada yang menafsirkan mengatakan maksud daripada wa nufikha fis sur, yakni ketika ditiupkan ke dalam jasad-jasad, yakni ruh-ruh mereka, dikembalikan ruh-ruhnya. Itu ada fiha al-arwah wa ma dzakaruhu khata'un min wujuh. Jadi apa yang disebutkan ini di penafsiran ini adalah salah menurut beliau. Ya, yang menafsirkan bahwasanya as-sur adalah jasad. Jadi dikembalikan arwah-arwah daripada jasad-jasad. Kenapa salah? Disebutkan di sini al-awwal annal qira'ah allati nusibat ilal Hasan al-Basri la tasikhu nisbatuha ilal a'immah alladina yahtajju bi qira'atihum. Adapun penisbahan bahwasanya Hasan al-Basri membaca dengan wa nufikha fis suwara, ini penisbahan yang salah, ya. Penisbahan yang salah, yang tidak ya sampai pada Al-Hasan al-Basri. Yang kedua, bahwasanya anna surah tajma'u ala suwar, ya. Surah bentuk itu jamaknya adalah suwar, bukan sur. Bukan sur sebagaimana yang diklaim oleh Abu Ubaidah dan juga Al-Kalbi. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang suwar dalam surah Ghafir, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan kami bentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Walam yu'raf an ahadin minal qurra annahu qara'aha fa ahsana surakum. Ya. Dan tidak pernah diketahui ataupun dikenal oleh para qurra bacaannya itu fa ahsana surakum. Ya. Intinya yakni sur ini bukan jamak daripada surah, ya. Naam, yang artinya memang yakni al-qarnu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, annal kalimat allati dzakaruha laysat bimajmu'in wa innama hiya asma'un jumu'. Yang mana kalimat sur ini bukan jamak sebagaimana yang mereka ya katakan jamak daripada surah. Sedangkan jamak daripada surah artinya bentuk itu suwar. Adapun sur adalah asma'un jumu', nama yang bisa juga bermakna jamak. Ya, yang membedakan dengan mufradnya yang dengan tak marbutoh. Kemudian ar-rabi yang keempat, anna hadzal qaul khilaf ma alaihi ahlussunnah wal jamaah. Adapun perkataan ini yang mengatakan wa nufikha fis sur, sur artinya adalah jasad-jasad, ya. Maka ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Falladhi alaihi Ahlussunnah wal Jamaah anna surah bukun yunfakhu fihi. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah ya beriktikad bahwasanya as-sur di sini adalah trompet yang terbuat dari tanduk yang ditiup. Kemudian yang kelima, anna hadzal qaul mukhalifun li tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ini yang mengatakan sur adalah jasad, ini menyelisihi daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sur ini merupakan tanduk ataupun trompet, ya, dan juga menyelisih hadis-hadis yang banyak sekali yang berkenan tentang makna daripada sur, yakni sangkakala. Kemudian terakhir, bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya sur ini adalah jasad bukan sangkakala, yakni firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Az-Zumar ketika Allah taala berfirman wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard.
ketika ditiupkan sur yakni sangkakala, maka binasalah, matilah segala yang di langit ataupun yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali, faidahum qiyamun yandurun, maka mereka pun bangkit dan mereka menunggu keputusan nasib mereka. Di sini disebutkan 2 kali peniupan. Kalaulah itu ditiupkan, yang dimaksud yang ditiupkan arwah ke dalam jasad-jasad, maka ini tidak mungkin, karena dikembalikan arwah ke dalam jasad itu cuma sekali, bukan 2 kali. Nah, kemudian wa ma dzakaru ba'dul ahli ilmi min anna sura min yaqut aw min nurin fala na'lam fi dzalika hadisan sahihan wallahu alam. Dan perkataan sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya sur ini, sangkakala ini terbuat dari yakut, dari batu permata ataupun terbuat dari cahaya, maka tidak ada dalil, tidak diketahui dalil ya yang berkenaan dengan hal ini. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan an-nafikhu fis-sur, yang meniup sangkakala. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani, ishtahara anna sahibas sur Israfilu alaihissalam, maka yang masyhur kata beliau ya, Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil alaihissalam. Wa naqala fihi al-Halimi al-ijma' wa waqafa at-tasrikhu bihi fi hadisi Wahab ibn Munabbih wa fi hadisi Abi Sa'id indal Baihaqi wa fi hadisi Abi Hurairah inda Ibnu Mardawi wa kadza fi hadisi sur at-tawil. Dan ini diperkuat hadis-hadis ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang meniupkan sangkakala adalah malaikat Israfil. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibas sur musta'iddun daiman lin nafkhi fihi mundu an khalaqahu Allah taala. Dan Nabi SAW kabarkan ya, yang meniup sangkakala yakni malaikat Israfil musta'iddun daiman, senantiasa bersiap-siap untuk meniupkan sangkakala tersebut ya, sejak Allah Ta'ala ciptakan malaikat tersebut. Tapi Mustadrak Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Hakim menyebutkan riwayat dalam kitabnya Al-Mustadrak dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'iddun yanduru nahwal ars. Sesungguhnya ya, pandangan mata daripada peniup sangkakala yakni Israfil sejak Allah Ta'ala perintahkan ya, selalu bersiap dan selalu memandang ke arsy, makhafatan an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuhu, takut kalau dia diperintahkan sementara matanya berkedip. Subhanallah, menunjukkan bagaimana Israfil sangat bersiap-siap sehingga selalu pandangannya menuju ke arsy, menunggu perintah daripada Allah Ta'ala. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan, seolah-olah kedua matanya bagaikan cahaya ya, yang bersinar. Qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, sahihul isnad wa wafaqahu adz-Dzahabi, ya, isnadnya sahih. Nah, berkata Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar, wa fi hadzal zaman alladhi iqtarabat fihi as-sa'ah, dan zaman kita sekarang yang tentunya semakin dekat hari kiamat, asbaha Israfilu aksaru isti'dadan wa tahayyu'an lin-nafhi fis-sur, tentunya malaikat Israfil semakin bersiap-siap, semakin terjaga ya, menunggu perintah. Faqad ruya Ibnu Mubarak fi Zuhdi, Al-Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhd, dan juga Imam Tirmidzi dalam sunannya ya, dan juga ulama-ulama yang lainnya, Abu Nuaim dalam Hilya, dan juga Abu Ya'la dalam Musnadnya, Ibnu Hibban, dan juga Hakim dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ya, kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna, bagaimana aku bisa bersenang-senang, kata Rasulullah, sedangkan peniup sangkakala itu sudah menempelkan sangkakalanya.
wahana jabahatahu, dan juga menjauhkan kepalanya, memiringkan kepalanya, wa asgha sam'ahu, dan juga ya menyiapkan telinganya, menyiapkan pendengarannya, menunggu perintah daripada Allah Ta'ala, yantadiru an yu'mara an yanfuha. Ya, bagaimana aku bisa senang-senang, kata Rasulullah, sedangkan peniup sangkakala, ya, malaikat Israfil sudah menyiapkan tiupannya, menunggu perintah. Ya, ketika diperintahkan untuk meniupkan sangkakala, fayanfuhu, maka Israfil pun akan meniupkannya. Qala al-muslimun, berkata kaum muslimin, fa kaifa naqulu ya Rasulullah, kemudian apa yang harus kita katakan wahai Rasulullah? Qala qulu, Rasulullah pun bersabda, ya ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allahi rabbina, cukuplah Allah sebagai wakil, kita bertawakal kepada Allah yang merupakan Rabb kita. Nah, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan wa qad dzakarahu Syekh Nasir, yani Nasiruddin Albani, ruwatahu minas sahaba wa turuqahu wa mutabi'atahu wa sawahidahu fi silsilah ahadits as-sahihah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan, ya, dan juga hadis ini sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Al-Hadits As-Sahihah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kapan ditiupkan sangkakala? Ya, taqumu sa'atu fi yaumil jum'ah, tegaknya hari kiamat itu di hari Jum'ah, dan kita tidak tahu kapan tegaknya hari kiamat, akan tapi disebutkan itu di hari Jumat sebagaimana riwayat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa fihi udkhilal jannah, di hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa yaumul jum'ah, illa yaumal jum'ah, tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengkhabarkan anna sa'ata taqumu fi yaumil jum'ah, bahwasanya tegaknya hari kiamat itu di hari Jumat. Wa fihi yub'asul ibadu aidan, dan di hari itu juga di hari Jumat, ya, dibangkitkan manusia. Fa'an Aus ibnu Aus, dari Aus bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya, ya, hari yang paling afdal, ya, daripada hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari tersebut diciptakan Adam. Wa fihi kubido, hari Jumat juga Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafkha, di hari Jumat juga hari ditiupkan sangkakala. Wa fihi so'ah, ya, di hari Jumat juga di hari di mana dibinasakan manusia setelah mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka banyaknya kalian bersalawat kepadaku, ya, bersalawat di hari Jumat, banyak kalian bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat-salawat kalian itu dinampakkan, ya, kepadaku. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan hari ini hari Jumat, Masya Allah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, dan juga disebutkan oleh para ulama riwayat, ya, satu riwayat, ya, diantaranya ini Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalur sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, uridat alayyal ayyam, dinampakkan hari-hari kepadaku, ya, fa uridu alayya fiha yaumal jum'ah, dan dinampakkan kepadaku hari Jumat. Faidahya kamiratin baydo, ya, ternyata hari Jumat bagaikan cermin yang berwarna putih, ya, fi wasatiha nuktatun sauda, di tengah-tengahnya ada titik hitam, ya. Fakultu ma hadihi, maka Anas mengatakan, apa titik hitam itu?
qila as-sa'ah, maka dikatakan yakni itu adalah hari kiamat. Nah, kemudian ikhwan Allah Ta'ala menyatakan walamma kanat as-sa'atu taqa'u fi hadzal yaum fa innal makhluqat fi kulli yaumin jum'ah takunu musfaqatun khaifatun illa al-ins wal jin. Ketika Allah Ta'ala sebutkan ya bahwasanya hari kiamat nanti adalah hari Jumat, maka setiap hari Jumat seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu dalam kondisi takut, dalam kondisi ya ketakutan. Takut-takut itu merupakan hari kiamat ya, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Subhanallah, mereka ketika di hari Jumat ya biasa-biasa saja. Disebutkan dalam riwayat dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, ya diciptakan Adam di hari Jumat, dan juga di hari itu Adam pun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaihi, dan di hari Jumat Allah Ta'ala terima taubat daripada Adam. Wa fihi mat, dan di hari Jumat juga Adam pun wafat. Wa fihi taqumus sa'ah, di hari Jumat tegaknya hari kiamat. Wa ma min dabatin illa wahiya musikhah, tidaklah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali mereka ketakutan yaumal Jum'ah, ketika di hari Jumat. Min hina tusbihu hatta tatlu asyams, mulai dari pagi hari sampai ketika terbitnya matahari, mereka ketakutan. Syafaqan minas saat, takut kalau hari itu tegak hari kiamat. Illa al-jin wal ins, kecuali manusia dan jin. Yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang. Biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.